Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, wabil khusus sahibil fadilah Romo Kiai Haji Muhammad Mutaris SM, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Kita berdoa untuk beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan, umur panjang, barokah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga segenap para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang ada di kediamannya masing-masing, di rumahnya masing-masing, yang saat ini mereka sedang dalam mengikuti pelajaran daring atau jarak jauh karena kondisi dan situasi yang belum memungkinkan untuk kembali ke pondok pesantren dan mengikuti pelajaran sebagaimana biasa. Selalu kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, termasuk pembelajaran di pondok pesantren dan juga pendidikan di tempat-tempat lain akan berjalan sebagaimana biasa. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang aktif mengikuti pengajian secara online dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, mari mengawali pengajian ini kita bersama-sama berfatihah yang tentu kita niatkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya, juga kita khususkan untuk para masyayikh, para mualliful kutub yang sudah menulis kitab-kitab yang dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren dan juga di tempat-tempat pendidikan yang lain. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wasairil anbiya wal mursalin wal ali was sahbi ajma'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wasairi ibadillahi salihin annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yahmina bihimayatihim wa yamudduna bimadadihim wa yudkhiluna fi syafa'atihim wa yanfa'una bi barakatihim wa yarzuquna mahabbatahum wa takhalluqa bi akhlaqihim wa yahsyuruna fi zumratihim wa ila jami' mualliful kutub khususun kitab tanqihul qaul syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita yang kemarin sebentar terhenti dengan datangnya Idul Fitri, dan ini alhamdulillah selesai. Idul Fitri sudah bisa kita mulai lagi dan kita akan lanjutkan
bab-bab yang sudah kita pelajari pada hari-hari sebelum Idul Fitri yang lalu. Hari ini kita akan lanjutkan pada bab yang ketujuh, al-babus sabi'u fi fadilatis siwaki. Al-babus sabi'u, adapun bab yang ketujuh itu fi fadilatis siwaki, bab keutamaan bersiwak. Bersiwak itu adalah menggosok gigi yang lazimnya dilakukan sebelum melaksanakan sholat, yaitu menggosok gigi dengan menggunakan kayu yang khusus, yaitu kayu sering kita sebut dengan kayu arok. Dan ini kita dapatkan sekarang kayu arok ini tidak hanya di Makkah atau Madinah, tapi bisa kita dapatkan di mana-mana di Indonesia, di tempat pedagang-pedagang sudah bisa kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u, adapun bab yang ketujuh itu fi fadilatis siwaki, bab keutamaan bersiwak. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla, semoga memberi rahmat siapa Allahu Allah, alaihi atas Nabi wasallam dan juga keselamatan. Rakaatani, 2 rakaat, maknanya sholat 2 rakaat, bisiwakin, dengan bersiwak. Jadi maksudnya sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat itu melakukan dulu siwak atau bersiwak. Maka khairun, itu khairun, lebih baik, min sab'ina rakaatan, dibandingkan 70 rakaat, rakaatnya sholat, bi ghairi siwakin, tanpa bersiwak, dengan tanpa bersiwak. Jadi kalau kita sholat, baik itu sholat sunat maupun sholat fardu, ketika kita dahului dengan bersiwak, maka rokaat-rokaat yang kita lakukan, sholat-sholat yang kita lakukan itu rokaatnya akan dihitung lebih utama apabila kita bersiwak. Jadi bandingannya 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih utama, ya, lebih baik, ya, daripada 70 rakaat yang tanpa bersiwak. Jadi begitu jauhnya perbandingan antara sholat yang sebelumnya itu diawali dengan bersiwak dan sholat yang sebelumnya tidak diawali dengan bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka mutahharatun lil fammi mardhatun lirabbi. Tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwaka, maka sesungguhnya bersiwak itu mutahharatun, mensucikan, lil fami, bagi mulut, mardhatun, dan menyebabkan keridhaan, li rabbi, bagi Tuhan. Jadi apabila kita bersiwak, ya, bersiwak, kita disuruh bersiwak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab bersiwak itu bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalina, al haya'u wal hilmu wal hijamatu was siwaku wa ta'atturu wa kathratul azwaj.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun adapun 6 itu min sunanil mursalina, dari beberapa kesunahan para rasul. Jadi ada 6. Yang pertama al-haya'u, malu. Jadi nabi itu, para nabi itu ya, orang-orang yang sangat menjaga diri dari rasa malu. Jadi perasaan malunya itu luar biasa besarnya. Bukan hanya malu kepada manusia, tapi juga malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada manusia bisa dimaknakan bahwa para nabi itu sangat menjaga akhlakul karimah. Bahkan diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau itu rasa malunya lebih besar dari malunya seorang perawan atau seorang gadis. Jadi sangat menjaga diri dari perilaku yang tidak pantas. Satu riwayat mengatakan bahwa Nabi itu pernah sedang berjalan, jubahnya itu tertiup angin dan tersingkap sedikit dari betisnya. Maka saking malunya Nabi SAW, saat itu muka beliau yang mulia ya itu merah ya, disertai dengan kepucatan. Kenapa? Karena saking malunya beliau. Jadi para nabi, para anbiya, para rasul itu adalah orang-orang yang sangat pemalu, dalam artian malu apabila berperilaku yang tidak pantas, juga malu menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hilmu, dan santun. Para nabi itu, para rasul itu santun kepada orang, siapapun ia, baik itu kaum muslimin, para sahabatnya, terhadap para sahabatnya, terhadap keluarganya, terhadap para istrinya. Dan mereka juga sangat santun sekalipun itu terhadap para lawan-lawannya atau orang yang memusuhi Islam, tetap santun. Jadi Nabi Rasulullah SAW manusia yang sangat disegani oleh teman juga oleh lawan ya, sangat disegani. Jadi musuhnya saja, orang yang memusuhi Islam itu kepada Nabi sangat-sangat segan, sangat-sangat ya, kalau bahasa Jawanya itu rikuh ya, malu. Begitu tinggi akhlaknya Nabi, sekalipun di dalam peperangan Nabi SAW sangat menjaga akhlaknya, sangat menjaga santunnya di dalam berkata-kata, di dalam berbuat dan bertindak. Beliau sangat-sangat santun. Termasuk kenapa orang-orang kafir banyak memeluk Islam, oleh sebab kesantunan cara berbicara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hijamatu, dan berbekam. Jadi di antara kesunahan para rasul itu mereka senang berbekam. Ya, senang cantuk, bahasa Jawanya cantuk, berbekam. Ya, sekarang ini berbekam untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi dengan berbekam itu sebenarnya darah-darah yang kotor di dalam aliran tubuh kita ya, darah di tubuh kita yang mengalir itu yang kotor itu bisa diambil, disedot dengan cara berbekam. Jadi darah-darah yang kotor itu bisa keluar dan menjadikan kita sehat, dan itu termasuk kesunahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiwaku, dan bersiwak, ya, bersiwak yang sedang kita bahas pada saat ini. Wata'aturu, dan berwangi-wangi. Para nabi itu selalu wangi, ya. Para sahabat yang dekat dengan beliau-beliau itu sangat senang. Maka kita juga disunnahkan ya, untuk berwangi-wangi. Saat kita ke masjid, saat kita sholat berjamaah, disunnahkan kita memakai wewangian. Saat kita akan berkumpul dengan orang,
ya, bertemu dengan orang, disunnahkan kita untuk berwangi-wangi. Maka kalau di Arab misalnya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang sedekah itu tidak hanya memberi uang, tidak hanya memberi makanan, ya, dengan sedekah yang begitu mudahnya, berangkat ke masjid, ngantongi minyak wangi, lalu orang yang ada, jamaah yang ada di sekitar kita, kita olesi ya tangannya, bajunya dengan minyak wangi, ya, maka itu juga sudah menjadi sedekah dan sebuah kebaikan. Wa kathratul azwaji, dan memperbanyak istri. Jadi banyak istri itu juga dari kesunahan para rasul. Hanya kesunahan yang satu ini sebenarnya apabila mengikuti umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persyaratan yang cukup berat, di antaranya adalah harus adil. Jadi, dan adil terhadap beberapa istri itu tidak sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang cukup sulit dan cukup berat untuk melakukan keadilan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an kalau kita takut untuk tidak bisa berbuat adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrimu, maksudnya di sana fawahidatan, ya cukup satu saja, enggak usah banyak-banyak istrinya. Jadi 6 dari kesunahan para rasul. Yang pertama al-haya'u, yang kedua malu, wal hilmu, santun, bijaksana, ya, wal hijamatu, berbekam, wasiwaku, dan bersiwak, wa ta'aturu, dan berwangi-wangian, wa kathratul azwat, dan banyak istri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun, 3 wajibatun, yang wajib, ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang yang Islam, atas tiap-tiap orang Islam. Apa? Al-ghuslu, adus, mandi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wasiwaku, dan bersiwak, wamassut tibbi, dan memegang wewangian. Jadi wajib bagi tiap-tiap orang Islam itu ya, itu mandi pada hari Jumat, bersiwak, dan mandi pada hari Jumat, bersiwak, dan juga memegang wewangian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu tariqal Qur'ani. Tayyibu, berwangi-wangilah kalian, atau wangikanlah oleh kalian, afwahakum, terhadap mulut-mulut kalian, bisiwaki, dengan bersiwak. Jadi kayu arok itu memang aromanya wangi, harum. Maka kalau kita bersiwak, ya, dengan kayu siwak itu, mulut kita akan harum. Dan bahkan diterangkan apabila orang rajin bersiwak itu akan dihindarkan atau terhindar dari sakit gigi. Giginya akan sehat, oleh sebab kayu arok itu mengandung, ya, zat yang bisa menyehatkan gigi. Fa innahu, maka sesungguhnya mulut itu tariqul Qur'an, jalannya Al-Qur'an. Jadi mulut kita ini adalah jalan daripada Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita
membaca Al-Quran dengan mulut dan lisan kita, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, bahkan mendalami Al-Quran juga pakai mulut kita. Maka ketika mulut kita wangi, harum oleh sebab kita bersiwak, akan sangat baik ya, digunakan untuk membaca Al-Quran supaya dibersihkan, diharumkan agar bacaan Al-Quran itu lewat dengan mulut-mulut yang bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahul mutakhallilina min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, rahimah, semoga merahmati, mengasihi siapa Allah al-mutakhallilina, terhadap orang-orang yang menyela-nyela ya giginya, min ummati, dari umatku. Menyela-nyela di sini diantaranya adalah dengan cara bersiwak. Ya, kalau kita belum ketemu siwak, ya gigi kita tetap kita sela-sela, tetap kita bersihkan, semisal dengan sikat gigi seperti yang dilakukan oleh kita semua. Fil wudu'i min ummati, dari umatku, fil wudu'i, di dalam wudu, wat ta'ami, dan makan. Jadi tetap disela, dibersihkan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu bil asi wal raihani wal qasabi fa innahu yurathul iklalati. Wa qala, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu, janganlah kalian menyela-nyela, bil asi, dengan kayu as, war roihani, dan dengan bunga, wal qasabi, dan bambu. Fa innahu, maka sesungguhnya itu semua yurathul aklalati, yurathul iklalati, akan menyebabkan gigi rontok. Maka jangan sembarangan ya, kalau sekarang ini istilahnya apa ya, menyela-nyela itu ya, nyungkili gigi. Setelah kita makan itu biasanya pakai cungkil gigi, nyela-nyela ya. Kalau ada sisa-sisa makanan yang terselip di gigi, itu kita sela-sela. Maka menurut hadis ini jangan pakai kayu as, jangan pakai bunga ya, dan juga jangan pakai bambu, karena itu berbahaya, menyebabkan gigi jadi rontok. Faqala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin itu khairum min sab'ina salatan bighairi siwakin. Sejalan dengan hadis yang awal tadi bahwa salatun, adapun salat bisiwakin, dengan bersiwak, itu khairun, lebih baik ya, min sab'ina salatan, dibandingkan dengan 70 salat bighairi siwakin, dengan tanpa bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu, mazala selalu ya, mazala selalu siapa? Jibrilu, Jibril itu yusini, berwasiat kepada aku, bisiwaki, dengan bersiwak, hatta khasyitu, sehingga takut siapa aku, ayyadrodanna, apabila rontok ya, apa asnani, beberapa gigiku. Kata Nabi itu sering dipesan oleh malaikat Jibril, dikit-dikit dipesan, ya Muhammad bersiwak, ya Muhammad bersiwak, sampai Nabi sendiri itu takut karena selalu bersiwak, saking kerepnya bersiwak itu sampai takut giginya itu rontok, saking seringnya bersiwak disuruh oleh malaikat. Jadi
sampai Nabi SAW begitu pentingnya dan begitu menyerukannya bersiwak, ya, sampai Nabi saking pentingnya, ya, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, andai aku tidak takut ini memberatkan umatku, ya, laula an asyqa ala ummati, andai aku tidak takut nanti akan memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan bersiwak ini. Itu begitu pentingnya bersiwak, ya, saking Nabi SAW menganjurkan bersiwak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan bab berikutnya. Al-babu tsaminu, adapun bab yang ke-8 itu fi fadilatil adzani, bab keutamaan azan. Di bab berikutnya adalah bab keutamaan azan. Azan yaitu beberapa lafaz yang diucapkan, disenandungkan secara dengan suara yang keras pada masuknya waktu-waktu sholat yang 5, ya, yang itu yang secara lazim. Dan ini memiliki keutamaan menurut baginda Rasulullah SAW. Dari al-babus tsaminu, adapun bab yang ke-8 itu fi fadilatil adzani, bab keutamaan azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-sholati, ya, sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Qala, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana, man barang siapa adzana yang berazan atau mengumandangkan azan, siapa man li sholati, untuk melaksanakan sholat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, yang hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, kataballahu, kataba, maka mencatat, maka menulis siapa Allahu Allah, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Jadi orang yang selama 7 tahun lamanya berterus secara rutin, ya, berazan di masjid atau di musola, yang azannya itu didirikan saat hendak melaksanakan sholat atau mendirikan sholat fardu, dan niatnya itu muhtasiban, hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain, maka Allah mencatat orang ini bara'atun minan nar, ya, bebas daripada siksa api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana isnatai asyara, barang siapa yang azan isnatai asyara, 12 isnatai asyarata sanatan, selama 12 tahun, ya, kalau tadi 7 tahun, yang ini sampai 12 tahun. Wajabat lahu, wajabat maka wajib lahu bagi muadzin al jannah, masuk surga. Dia orang yang azan sampai 12 tahun, ya, secara kontinu, secara istiqomah terus mengumandangkan azan, maka Allah akan menjamin orang ini masuk ke dalam surganya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man barang siapa adzana, yang mengumandangkan azan, siapa man khamsa salawatin, ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu imanan, dengan rasa iman, wahtisaban, dan hanya karena Allah itu dilakukan, ghufira maka diampuni, lahu bagi man, bagi muazin itu tadi, ma taqaddama,
dosa-dosanya yang telah lalu, apa-apa yang telah lalu, min dzanbihi, dari dosanya. Jadi diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi orang itu bisa diampuni dosanya itu bukan hanya sebab dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosanya itu, akan tetapi secara tidak terasa orang yang terus-menerus istiqomah secara kontinu, ya, mengumandangkan azan pada awal masuknya sholat 5 waktu, maka orang ini serta merta dosanya yang sudah lalu, berapapun besar dan banyaknya dosanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, asy-syahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati. Salasatun, ada tiga orang, ya'simuhumullahu, yang menjaga, ya'simuhum, yang menjaga mereka, siapa? Allah Ta'ala, min azabil qabri, dari siksa kubur. Ya, jadi ada 3 orang yang dijaga oleh Allah daripada siksa kubur. Yang pertama asy-syahidu, orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu di dalam kuburnya sudah dijaga oleh Allah, ya, tidak sampai akan disiksa. Yang kedua wal muadzinu, dan orang yang berazan, ya, wal mutawaffa yaumal jum'ati, dan orang yang meninggal, orang yang mati pada hari Jumat, walailatal jum'ati, dan juga atau kalau tidak pada malam Jumat. Jadi orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat menurut hadis ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamun nasu law ya'lamu, andai tahu siapa annasu, manusia, ma fin nidai, apa-apa fin nidai, di dalam azan, ya, wasoffil awali, dan sop yang pertama, sop yang paling depan, tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak akan mendapatkan illa ayyas tahamu, kecuali dengan cara mereka mengundi, alaihi, atas sofil awal itu, la astahamu, niscaya mereka akan mengundi itu. Jadi andai kata untuk mendapatkan sop yang pertama itu, ya, atau mendapatkan, mengetahui, andai kata mereka itu ingin mendapatkan pahalanya azan, juga pahalanya sop yang pertama atau baris pertama ketika berdiri saat sholat berjamaah, dan untuk mendapatkannya itu tidak mudah, saking berebutnya tadi itu, dan akhirnya hanya bisa itu ditempuh melalui cara diundi. Maka akan dilakukan pengundian itu demi untuk mendapatkan bisa berazan dan juga mendapatkan bisa berdiri pada sop yang pertama atau sop yang paling depan saat sholat berjamaah itu. Walau ya'lamu ma fit tahjiri, ya, dan andai mereka tahu apa-apa yang di dalam bercepat-cepat, lastabaku ilaihi, niscaya mereka akan berlomba bercepat-cepat itu, ya. Walau ya'lamuna, andai walaupun mereka itu tahu
Andai mereka itu tahu ma fil aitmati was subhi ay fil aitmati ay al isya. Jadi maksudnya andai mereka tahu pahalanya sholat isya itu secara berjamaah, was subhi dan juga sholat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, baik itu sholat isya maupun sholat subuh, walau habwan, walaupun harus dengan cara merangkak. Jadi misalnya ada orang tahu ya, besarnya keutamaannya pahala sholat isya berjamaah di masjid, juga pahala sholat subuh berjamaah di masjid. Itu andaikan tahu betapa besarnya pahalanya itu, niscaya mereka akan datangi masjid, walaupun datang ke masjid itu tidak bisa dengan cara berjalan, apalagi dengan cara berkendara. Jadi bisanya datang ke masjid itu hanya dengan cara merangkak, karena dia tidak bisa berjalan misalnya. Maka mereka akan datang dengan cara merangkak itu. Andai kata mereka tahu betapa besar pahalanya sholat berjamaah itu, atau terutama sholat isya dan juga sholat subuh. Para pemirsa sekalian, demikian pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah sedikit pengetahuan kita tentang beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tentang keutamaan bersiwak maupun juga keutamaan daripada azan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita ketahui dan kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan insyaallah pada yang akan datang kita akan lanjutkan, karena ini belum selesai tentang keutamaan azan. Insyaallah nanti pada waktu atau hari Kamis sore yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.